Halo semuanya, selamat menonton video Indo Paleo hari ini. Tonton video ini sampai habis. Saya Sunardi Mulia. Hari ini mari kita akan membahas tentang ekonomi Indonesia kembali normal. Tahun 2023 diprediksi ekonomi tumbuh di kisaran 5-5,3%. Perekonomian Indonesia mulai bangkit mencapai 5,17% secara tahunan pada triwulan kedua tahun 2023. Jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2023 yang sebesar 5,04%, tapi menurun bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 1 tahun 2022 yang sebesar 7,08%. Diketahui perekonomian Indonesia tumbuh 5,3% di tahun 2022, melonjak jauh dibandingkan 3,7% di tahun 2021. Saat ini, ekonomi Indonesia dinilai telah kembali pulih dan pertumbuhan normal di kisaran 5%. Sudah konsisten mencapai selama 6 triwulan terakhir secara berturut-turut. Badan Pusat Statistik mencatat pada triwulan kedua tahun 2023, produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 5.226,7 triliun dan atas dasar harga konsen sebesar 3.075,7 triliun. Sementara itu, triwulan ke-1 tahun 2023, produk domestik bruto tumbuh 5,03% secara setahun. Sedangkan pada triwulan ke-1 2022 hanya sebesar 5,2% dan 5,01% pada triwulan ke-4 2022. Capaian itu membuat ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% secara tahunan dan 3,86% secara triwulanan. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2023 sebesar 5,17%, minimal disebabkan oleh 3 hal, antara lain adalah ke-1, konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,23% saat merayakan Hari Besar Agama, momen libur sekolah, pemberian gaji ke-13 untuk ASN, dan menyumbangkan 2,77%. Kedua, konsumsi pemerintah tumbuh 10,62% dan berkontribusi sebesar 0,73%. Ketiga, kinerja ekspor berkontraksi 2,75% dan berkontribusi minus 0,04%. Menurut BPS, kinerja ekspor pada triwulan kedua 2023 tumbuh minus 0,17%. yang disumbang oleh produk pertambangan, ekspor barang dan migas lain yang mengalami kontraksi adalah lemak dan minyak hewan nabati, serta besi baja dan nikel. Terdapat 7 jenis komoditas ekspor utama Indonesia, yaitu minyak mentah, minyak sawit, besi dan baja, komponen kelistrikan, kendaraan bermotor, perhiasan dan karet. Adapun 5 produk impor yang mendominasi adalah bahan bakar minyak BBM, mesin, alat kelistrikan, besi dan baja, serta plastik. Neraca perdagangan Indonesia telah melewati akhir dari komoditi windfall. Artinya penurunan harga komoditas dapat menurunkan surplus perdagangan Indonesia di tahun 2023 karena ekspor masih bergantung pada bahan mentah dan komoditas. Tetapi pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2023 ditunjang oleh pertumbuhan positif di 5 sektor utama industri, yaitu ke-1, industri pengolahan tumbuh 4,99%. Kedua, pertanian tumbuh 2,02%.
Ketiga, perdagangan tumbuh 5,25%. Keempat, pertambangan tumbuh 5,01%. Kelima, konstruksi tumbuh 5,23%. Pada triwulan kedua 2023, surplus perdagangan sebesar 7,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan surplus pada triwulan kedua 2022 yaitu 15,6 miliar dolar Amerika Serikat, yang berarti ada penurunan surplus perdagangan kurang lebih sebesar 50%. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, realisasi investasi mencapai 328,9 triliun pada triwulan ke-1 2023 atau meningkat 16,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Sebesar 46,2% dari total realisasi investasi atau 151,9 triliun rupiah berasal dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN, dan sebesar 53,8% atau 177 triliun rupiah merupakan penanaman modal asing atau PMA yang meningkat sebesar 20,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi investasi telah mencapai 23,5% dari target tahun 2023, yakni sebesar 1.400 triliun rupiah. Sementara itu, Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2023 menjadi 5%. Angka ini naik dari proyeksi yang dirilis Januari 2023 sebesar 4,8%. Selain itu, Bank Dunia memperkirakan perekonomian dunia akan melambat dari 3,1% di tahun 2022 menjadi 2,1% tahun 2023, sehingga penurunan di perdagangan global tentunya akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia melaporkan tingkat inflasi Indonesia kembali ke 2-4% untuk pertama kalinya sejak Juni 2022, dan inflasi akan terus turun ke 3,6% pada akhir tahun 2023 ini, serta semakin turun ke angka 3,5% pada tahun 2024 sampai dengan 2025. Agar momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di angka 5%, maka kita bangsa Indonesia harus berpikir keras untuk memiliki source of growth atau sumber pertumbuhan lain, sehingga pertumbuhan mampu melampaui 5%, yakni di kisaran 6-7%. Terima kasih sudah menonton video The Pauliau hari ini. Saya Sunardi Mulia. Silakan like dan subscribe, bagikan ke teman-teman Anda, dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.